Halo Sobat Sukses PPPK dan CPNS, kali ini Kak Min akan membagikan informasi 7 hal penting yang perlu diperhatikan saat mendaftar CPNS dan PPPK tahun 2024 untuk menghindari gagal dalam seleksi administrasi. Sebelum kita mulai silahkan klik like, komen, share dan subscribe. Terima kasih. Rencana untuk membuka rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CASN) tahun 2024 akan segera dimulai. Ini adalah kesempatan yang baik bagi mereka yang ingin bergabung dengan pemerintah sebagai ASN. Rekrutmen diperkirakan mulai dibuka Juli-Agustus 2024. Sebanyak 1.289.824 formasi untuk CPNS dan PPPK menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia dalam memperluas kesempatan bagi warga negara untuk bergabung dengan sektor publik. Detail formasi CPNS dan PPPK yang dibuka oleh pemerintah pusat atau kementerian lembaga. Dengan total 427.650 formasi yang terbagi menjadi 130.414 formasi untuk CPNS dan 297.236 formasi untuk PPPK. Total 862.174 formasi yang terbagi menjadi 148.013 formasi untuk CPNS dan 714.161 formasi untuk PPPK. Formasi pemerintah daerah yang tersebar di 34 provinsi dan 514 kabupaten kota di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa kesempatan untuk bergabung dengan pemerintah daerah tersebar luas di seluruh negeri. Dengan mempersiapkan diri sejak dini dan dengan tekad yang kuat, Anda dapat meningkatkan peluang untuk berhasil dalam meraih posisi ASN melalui rekrutmen CPNS dan PPPK. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Berikut 7 hal penting yang perlu diperhatikan saat mendaftar CPNS dan PPPK tahun 2024 untuk menghindari gagal dalam seleksi administrasi. 1. Nama lengkap. Kesesuaian nama lengkap di seluruh dokumen penting seperti KTP, ijazah, kartu keluarga, dan akta kelahiran sangatlah penting dalam proses pendaftaran CPNS atau PPPK. Ketidaksesuaian atau kesalahan penulisan nama dapat menjadi masalah serius yang mengakibatkan penolakan atau diskualifikasi dalam seleksi administrasi. 2. IKTP. Buat yang baru menikah atau baru saja pindah domisili atau lainnya diharapkan memperbarui KTP sesuai dengan perubahan status atau informasi pribadi Anda. Anda dapat memastikan bahwa Anda memenuhi semua persyaratan administratif yang diperlukan untuk pendaftaran CPNS atau PPPK. 3. Materai. Mulai tahun 2023, Indonesia telah mengganti penggunaan materai fisik dengan materai elektronik. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi potensi penyalahgunaan materai. Perlu diingat, satu materai elektronik hanya bisa digunakan pada satu dokumen. 4. Surat lamaran. Ketika melamar sebagai calon pegawai negeri sipil, CPNS, atau PPPK, penting untuk mengikuti petunjuk yang telah ditetapkan oleh instansi yang bersangkutan terkait format surat lamaran. Instansi yang akan dilamar biasanya sudah menentukan format surat lamaran CPNS atau PPPK. 5. Kualifikasi pendidikan.
Memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan formasi yang dibuka sangatlah penting dalam proses pendaftaran CPNS atau PPPK. Kualifikasi pendidikan yang tepat juga akan memastikan bahwa Anda memenuhi standar yang diperlukan untuk mengisi posisi yang Anda lamar. Pada saat mendaftar yang dilampirkan adalah ijazah, bukan SKL. 6. Format dokumen. Saat melakukan pengunggahan dokumen untuk pendaftaran CPNS atau PPPK melalui SKASN, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan terkait dengan format dan kualitas dokumen yang diunggah. Berikut adalah beberapa tips yang bisa Anda ikuti. A. Perhatikan persyaratan format. B. Kualitas gambar dan resolusi. C. Unggah sesuai kategori. Dengan memastikan bahwa dokumen yang diunggah sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dan memperhatikan kualitas serta format yang diminta, Anda akan meningkatkan kemungkinan kelancaran proses pendaftaran CPNS atau PPPK Anda. 7. Akreditasi pendidikan. Akreditasi pendidikan yang digunakan dalam proses pendaftaran CPNS atau PPPK harus sesuai dengan yang tertera pada ijazah kelulusan pelamar. Kualifikasi pendidikan yang jelas dan valid akan meningkatkan kemungkinan Anda untuk berhasil dalam proses seleksi dan mendapatkan posisi ASN yang diinginkan. Demikian penjelasan 7 hal penting yang perlu diperhatikan saat mendaftar CPNS dan PPPK tahun 2024 untuk menghindari gagal dalam seleksi administrasi. Jika ada pertanyaan silahkan ketik di kolom komentar. Untuk support channel ini silahkan like, komen, share dan subscribe. Terima kasih.